Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Semangat ya belajarnya agar materi hari ini dapat kita pahami dengan baik. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas cara hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan kali ini kita akan membahas cara hormat dan patuh kepada guru di sekolah dan menghargai pendapat antara sesama, baik sesama teman ataupun sesama tetangga. Untuk materi selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ya. Pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah seseorang yang membimbing dan mendidik kita dari segala hal yang kita belum tahu menjadi tahu. Tentunya melalui pendidikan dan pengajaran dalam setiap harinya. Kamu mendapatkan banyak pelajaran sebagai bekal masa depanmu, terutama bekal ilmu agama. Guru juga merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Jika di rumah ada ayah dan ibunda kita, maka di sekolah ada guru kita. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim diwajibkan untuk selalu hormat dan patuh kepada guru. Mengapa kita harus hormat dan taat kepada guru? Karena guru adalah orang tua kedua bagi kita. Dia yang sudah mengajarkan kita berbagai hal dan berbagai ilmu. Dari kita tidak tahu dan menjadi tahu. Apa yang dimaksud dengan hormat dan taat kepada guru? Hormat dan taat kepada guru ialah suatu kewajiban kita sebagai seorang murid untuk menaati perkataan dan tidak menyinggung perasaannya, serta tidak menyakiti hatinya, sebagai bentuk realisasi atau perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah dari sikap hormat dan taat kepada guru? Disayang guru kita jadi bermanfaat, Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat menjadi contoh anak teladan di sekolah. Dimudahkan dalam setiap ujian. Hati kita menjadi tenang. Dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan sikap hormat dan taat kepada seorang guru? Mentaati peraturannya, mengerjakan pekerjaan yang diperintah, Biasa mendengarkan guru saat pelajaran. mengucapkan salam dan menciptakan saat bertemu. Mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Cara hormat kepada guru yaitu: pertama, jika guru sedang mengajar, kita perhatikan agar supaya apa yang disampaikan guru dapat kita pahami dan kita mengerti dengan baik. Kedua, mengucapkan salam ketika bertemu. Kapanpun dan dimanapun kita bertemu guru, hendaklah kita mengucapkan salam. Ketiga, berbicara dengan sopan dan santun ketika menghadap guru, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut. Keempat,
rendah hati terhadap guru. Meskipun ilmu sudah lebih banyak daripada guru, hendaklah kita tetap bersikap rendah hati terhadap guru. Cara patuh kepada guru, yaitu pertama, menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Arahan yang diberikan guru tentunya untuk kebaikan kita semua dan untuk kemajuan kita dalam belajar. Kedua, senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan berkhidmat yaitu memuliakan guru dengan cara bersikap sopan dan santun. Ketiga, memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Mempercayai bahwa guru adalah seorang yang mampu membimbing kita ke arah yang baik dan benar, serta ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah bersikap sopan dan patuh kepada guru, yaitu pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud dengan berkah yaitu mengandung kebaikan di dalamnya. Kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya, karena sikap sopan dan patuh kita terhadap seorang guru akan membimbing kita menjadi lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh guru. Ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Senantiasa guru selalu mendoakan kebaikan serta kemajuan untuk murid-muridnya, agar senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana nikmat itu tidak dapat kita duga-duga. Sikap menghargai pendapat. Sikap menghargai pendapat berarti sikap menghormati apa yang menjadi pikiran atau usulan orang lain. Berarti kita dapat mengetahui bahwa pendapat orang lain bisa memberikan masukan atau bisa menjadi saran untuk kita. Sikap menghargai pendapat merupakan perilaku terpuji yang dapat menciptakan kerukunan. Agar perbedaan pendapat dapat menciptakan kerukunan, maka hendaklah perbedaan tersebut kita sikapi dengan baik dan bijak. Menghargai pendapat merupakan sikap toleransi terhadap orang lain dengan memberi kesempatan pada yang lain untuk memberikan usulan. Contoh sikap menghargai pendapat. Lihat gambar 3.10, tidak memaksa teman ikut bermain merupakan sikap menghargai pendapat. Karena apa yang kita inginkan belum tentu orang lain juga inginkan. Lihat gambar 3.11. Mendengarkan salah seorang teman berbicara merupakan sikap menghargai pendapat. Apabila kita melihat teman kita berbicara, hendaklah kita berdiam diri dulu untuk mendengarkan teman kita berbicara. Nah, baru selanjutnya adalah kita yang berbicara jika ingin berbicara. Hal yang harus dilakukan agar tercipta sikap saling menghargai. Pertama, menghormati orang lain dengan cara memperhatikan ketika ia sedang menyampaikan suatu hal yang penting. Kedua, mendengarkan pendapat orang lain
karena bisa jadi pendapat orang lain adalah jalan keluar ketika kita sedang menghadapi suatu masalah. Ketiga, rendah hati, yaitu mau mendengarkan keluh kesah orang lain dan mau saling berbagi dengan orang lain. Keempat, mau berdiskusi bersama teman-teman, karena dengan cara berdiskusi kita akan menemukan sesuatu yang baru. Kelima, tidak ingin menang sendiri. Artinya, kita tidak boleh egois terhadap diri sendiri dan memaksakan kehendak atas orang lain. Akibat tidak memiliki sikap saling menghargai pendapat. Pertama, ribut sesama teman. Kedua, merendahkan orang lain karena merasa pendapatnya itu adalah pendapat yang paling benar dan paling sempurna. Ketiga, tidak mau mendengarkan orang lain bicara. Biasanya, orang yang menghargai pendapat akan selalu mendengarkan orang lain berbicara. Nah, ketika orang tidak memiliki sikap menghargai pendapat, maka yang timbul adalah tidak mau mendengarkan orang lain berbicara. Keempat, ingin menang sendiri. Artinya yaitu egois, selalu memikirkan diri sendiri. Kelima, merasa paling pintar. Merasa paling pintar bahwa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar. Padahal tidak demikian. Karena menghargai perbedaan pendapat adalah perbuatan yang terpuji. Keenam, bersikap sombong. Karena orang yang tidak memiliki sikap saling menghargai akan berpeluang besar memiliki sikap sombong pada dirinya. Hikmah sikap menghargai pendapat. Pertama, tercipta hidup rukun dan damai, karena kita dapat menghargai perbedaan tersebut. Kedua, mempunyai banyak teman. Bayangkan ketika kita tidak bisa menghargai pendapat, maka yang terjadi adalah saling ribut satu sama lain dan akan dijauhi teman. Maka oleh sebab itu, ketika kita ingin banyak teman, hendaklah kita menghargai pendapat orang lain. Ketiga, disayang orang tua, karena orang tua menyukai anak-anak yang menghargai pendapat. Keempat, membuat orang lain senang. Ketika kita bisa menghargai perbedaan pendapat, maka orang lain pun akan senang atas sikap kita yang bisa menghargai perbedaan tersebut. Setelah kita menyimak penjelasan hari ini, semoga kita semua dapat mengerti dan memahami cara hormat dan patuh kepada guru di sekolah. Karena guru merupakan orang tua kedua di sekolah. Karena itu merupakan kewajiban kita di sekolah. Dan dapat menghargai pendapat, terutama pendapat sesama teman, agar tercipta hidup rukun dan damai. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.